Halo, selamat datang kembali di Aku Aktor. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu. Dan bagaimana? Sudah menonton video kami yang sebelumnya? Jika belum, segera ditonton video-video kami yang sebelumnya. Kami sudah bikin banyak sekali podcast bicara soal seni peran, bicara soal keaktoran. Dan ya ada macam-macam banget ya kontennya ya. Dari 7 tahun yang lalu teman-teman bisa tonton aja semua videonya. Kayaknya kalau kalian tonton selama setahun sih kayaknya nggak bakal habis ya. Jadi coba deh teman-teman tonton video-video yang sebelumnya, terutama untuk teman-teman yang pengen belajar keaktoran. Dan seperti biasa untuk teman-teman yang nggak pengen cuma ngobrol atau mendengarkan teori keaktoran yang saya sampaikan, atau pemikiran-pemikiran soal keaktoran yang saya sampaikan dan ingin praktek, teman-teman bisa datang saja ke latihan Aku Aktor rutin ya, seperti biasa setiap hari Minggu jam 4 sampai jam 6 sore, saat ini masih di area Jakarta Selatan. Informasi lebih lengkapnya bisa teman-teman lihat di story-nya Aku Aktor, like every week, biasanya setiap hari Rabu atau Kamis kita akan posting. Oke, dan sekarang kita akan membicarakan satu, tema yang menurut saya cukup bukan cukup lagi ya, sangat menarik gitu, tapi tema ini sangat mungkin menjadi sebuah perdebatan. Karena kayaknya pemikiran ini tuh, tidak banyak gitu, tidak banyak orang yang, punya pemikiran seperti ini. Saya pertama kali mengetahui pemikiran seperti ini sebenarnya dari sebuah, postingan di Instagram, ada satu video, ada guru akting yang ngomong bahwa, "The actor does not show emotion." Jadi kalau menurut si, video yang saya lihat itu, saya lupa videonya di mana, mungkin kalau teman-teman pernah lihat mungkin bisa relate. Itu dia bilang bahwa aktor tuh tugasnya nggak nunjukin emosi. Jadi acting tuh nggak soal nunjukin emosi teman-teman, justru acting adalah menahan emosi. Pernyataan itu tentu kan jadi sangat, wow entar dulu nih, karena selama bertahun-tahun kita latihan, saya latihan keaktoran, itu selalu yang didorong adalah, tunjukin emosi lu, mana emosinya, gua nggak rasain emosinya dan segala macam. Ternyata dalam perspektif itu, pandangan nunjukin emosi itu salah. Dan beberapa tahun kemudian, saya membeli sebuah buku, judulnya The Actor and the Target, lalu saya sampai di sebuah bab yang judul babnya, I don't know what I should feel. Ini yang nulis bukunya adalah Declan Donnellan, seorang aktor, peneliti, sutradara, dia banyak bikin, pertunjukan-pertunjukan klasik Shakespeare, dan di buku The Actor and the Target dia ngambil, Romeo and Juliet sebagai contoh, pembedahan teori-teorinya. Dan menurut saya, ketika saya baca bab itu, awalnya saya juga agak geleng-geleng ya, agak, "Emang iya ya? Apa apa mungkin ya? Apa apa itu ya acting tuh sebenarnya ya?" Tapi kemudian ketika saya baca sampai habis, saya cuma bisa bilang bahwa, oke ini yang dimaksud dengan acting is human being. Acting itu soal berlaku sebagai manusia. Maka dari itu, kalau kamu mau memahami acting, kamu harus memahami manusia. Memahami manusia caranya banyak. Dan kenapa begitu? Ada pernyataan-pernyataan yang menarik banget. Aku akan bahas bab itu di sini. Konteks besarnya teman-teman harus baca bukunya ya. Eee, Mungkin akan lebih memahami lagi kalau teman-teman baca bukunya. Atau kalau kalian pengen aku aktor, kan saya punya banyak buku keaktoran dan, baca banyak buku keaktoran. Kalau kalian pengen, ini deh kalau video ini penontonnya lebih dari 1.000, 1.000 doang, 1.000 tuh kecil. Kalau penontonnya lebih dari 1.000, akan ada konten khusus yang akan jauh lebih panjang dan lebih jelimet dan ruwet. Kita akan ngebahas satu per satu buku keaktoran yang pernah saya baca dan pernah saya bikin rangkumannya. Kita akan bahas satu per satu, jadi in a way kalian tidak perlu membacanya karena beberapa buku keaktoran tuh cukup sulit diakses. Di Indonesia tuh sepertinya tidak cukup banyak peminat buku keaktoran. Karena satu,
Kalau peminatnya banyak harusnya di Periplus kita bisa akses. Tapi coba deh cari buku keaktoran di Periplus atau Kinokuniya deh, nggak ada. Susah sekali nyarinya. Apalagi yang terjemahan bahasa Indonesia. Terakhir buku keaktoran bahasa Indonesia terakhir yang saya tahu diterbitkan, itu kalau nggak salah, bukunya, eee, anak IKJ kalau nggak salah, aku lupa, dia juga ngebahas soal Stanislavski. Bukunya warnanya orange kalau nggak salah, aku lupa. Oke, dan setelah itu nggak ada lagi, bukuku aja, ini cuma seni peran, yang ngomongin soal seni peran, itu aja sampai sekarang masih belum dapat penerbit, karena sesulit itu. Kata banyak penerbit, nggak ada pasarnya. Apakah benar? Coba, yang followers-nya aku aktor, apakah benar buku keaktoran sebenarnya nggak ada pasarnya atau para penerbit terlalu takut aja untuk menerbitkan buku bagus soal keaktoran? Oke, kita akan sekarang ngebahas soal satu bab di The Actor and the Target yang judulnya I don't know what I should feel atau bahasa Indonesianya, aku nggak tahu apa yang harus kurasain. Dan ini menarik sekali karena di awal bab itu, di paragraf pertamanya, itu dia langsung bilang gini, aku langsung terjemahin ke, eee, bahasa Indonesia ya. Kita nggak bisa mengekspresikan emosi, sampai kapanpun. Emosi bagaimanapun, mengekspresikan dirinya sendiri ya, pada kita, entah kita suka atau enggak. Dari pernyataan ini aja, ini pernyataan yang menurutku cukup sangat menarik. Pertama, kalau kita ngomong bahwa acting is about humanity, acting itu soal bagaimana manusia bekerja, memahami bagaimana manusia bekerja, kan sebenarnya itu yang terjadi pada kalian, pada kita sebagai manusia. Kita nggak bisa mengekspresikan emosi itu kita nggak bisa. Sampai kapanpun kita nggak akan pernah bisa mengekspresikan emosinya, tapi emosi itu akan muncul dengan sendirinya dalam diri kita suka atau enggak. Contoh-contoh nyata sekali, kalau lu nggak suka sama orang ya, kalau lu nggak suka sama orang, terus kemudian lu nggak tahu bahwa ada perasaan nggak suka itu, tapi tiba-tiba lu mengalingkan tubuh lu, atau side eyes gini, atau, apa namanya, tiba-tiba menyilangkan badan lu. Ini kan bentuk dari emosi yang muncul di tubuh, dan elu tidak berusaha untuk menunjukkan emosinya. Karena dia bilang gini, "We cannot do," kita nggak bisa ngelakuin emosi, kita nggak bisa bikin emosi, kita nggak bisa nunjukin emosi. Pernyataan ini ketika aku banyak baca buku keaktoran, banyak ikut kelas-kelas dan belajar, aku kuliah keaktoran 5 tahun. Tapi pernyataan ini cukup menarik karena kayaknya iya deh, kayaknya kita tuh nggak bisa nunjukin emosi. Nanti akan aku jelasin ya kenapa. Karena dia bilang gini, emosi kita muncul atau terekspresi hanya lewat apa yang kita lakukan. Bab. Misalnya nih, gua ngomong kayak gitu tadi. Ini kan aku nggak menamai emosinya terlebih dahulu baru kemudian I do something, aku nggak ngelakuin itu. Tapi jalan aja kemudian terwujudlah emosinya lewat apa yang aku lakukan, oke? Jadi jadi benar gitu ketika dia bilang, "We cannot express emotion." Kita nggak bisa mengekspresikan emosi sampai kapan pun, karena emosi mau gimana pun kita berusaha nahannya, dia pasti akan keluar di tubuhmu. Dia pasti akan kamu lakukan nih emosi ini, itu. Itu baru halaman-halaman pertama ya. Aku akan coba menyingkatnya karena, pembahasannya cukup dalam. Kalau teman-teman pengen ini pembahasannya lebih dalam lagi, komen aja entar mungkin kita bisa bikin part berikutnya. Aku hanya akan bahas, sedikit saja. Nah, eee, terus dia bilang gini, "Emotion and feelings are imprecise labels for a wide variety of something." Jadi kalau menurut dia tuh emosi dan perasaan adalah labels yang nggak precise untuk sesuatu yang varietasnya tuh terlalu lebar. Ini yang dalam bahasaku gini, dalam bahasaku gini, ini yang selalu aku bilang ke teman-temanku, ke
murid kelasku. Aku bilang gini, "Jangan pernah menamai emosi, karena menamai emosi sama dengan mengungkung emosinya." Kenapa? Karena ada peristiwa-peristiwa yang terjadi di hidupmu bahkan, yang kamu nggak tahu apa nama emosinya, tapi perasaannya, emosinya valid. Ya dong? Menamai emosi hanya mengkerdilkannya. Itu kenapa Declan Donald bilang kayak gitu. Dia bilang gini, "Our names for specific feeling or emotion often mislead deliberately." Selalu disalahpahami. Misalnya nih, lu ngerasa, "Aduh gue marah nih sama seseorang nih." Padahal sebenarnya lu hanya terburu-buru untuk menamakan emosimu. Dan itu sifat manusia, men. Kalau kamu baca buku The Four Agreement, ya, penemuan terbesar umat manusia adalah kata-kata. Dan karena penemuan terbesar adalah kata-kata, sehingga manusia menamai apapun yang dia lihat. Lihat deh, secara sosiologis, secara psikologis manusia tuh menamai semua yang dia temukan dan dia lihat. Semuanya, dari zaman dulu jebot sampai sekarang. Semuanya dinamai, termasuk emosinya, dan itu mengkerdilkan emosinya yang akhirnya emosinya kesurpres. While tubuh tetap menunjukkan emosinya. Oke? Pelan-pelan ya, pelan-pelan ya. Nah, si Declan Donald ini kemudian juga bilang bahwa ini penting. Kata dia gini, "Bahaya bagi seorang aktor untuk nanya apa yang dirasain karakter." Bahaya untuk seorang aktor nanya apa yang dirasain sama karakternya. Gimana tuh? Dan kenapa bisa bahaya ya nanyain apa yang dirasain sama karakternya? Kalau kata Declan Donald, kalau lu nanya, berarti lu sedang nggak yakin sama apa yang sedang lu rasain ketika lu sedang melakukan adegan karakternya. Dan kalau lu nggak yakin, gimana kamu bisa yakin sama apa yang karakter rasain? Paham nggak? Jadi gini, bertanya apa yang dirasain karakter, karena di atas tuh dia udah jelasin bahwa kita nggak bisa express emotion, kita nggak bisa nunjukin emosi itu, kita nggak bisa ngelakuin itu. Yang bisa kita lakukan adalah melakukan emosinya. Biarkan tubuh mengalirkan emosinya karena emosinya muncul akibat dari apa yang terjadi di luar. Ini, pemahamanku. Akting itu buah pikir dan buah rasa atas peristiwa yang sedang terjadi yang mewujud ke dalam aksi atau laku atau juga dialog. Jadi ada proses yang terjadi, ada impuls dari luar, tertangkap oleh panca indramu, diolah sama kepalamu dan perasaanmu, sama kepalamu, lebih tepatnya, amigdala kan ruang dari perasaan, kemudian mewujud di tubuh. Ada yang mewujud secara nyata lewat dialog, ada yang mewujud secara subtil lewat aksi-aksi tubuh, perubahan nada dan lain sebagainya. Ketika kamu bertanya apa yang dirasain karakter, itu jadi tidak tepat karena seharusnya pertanyaanmu adalah apa yang dialami karakternya. Oke, paham ya? Jadi apa yang dialami sama karakternya? Instead of kamu bertanya apa yang dirasain sama karakternya, kamu harus bertanya apa yang dialami sama karakternya. Kenapa? Karena dia bilang gini, eee, si aktor tidak bisa menciptakan atau mengendalikan kompleksitas perasaan karakter. Yang bisa dia lakukan hanyalah melihat melalui mata karakter. Itu yang dibilang sama Declan Donald dan itu maksudnya. Jadi lu nggak bisa, menciptakan atau mengendalikan perasaan karakter tuh nggak bisa. So, kamu bertanya apa yang dirasain karakter tuh, kamu seolah berusaha untuk menciptakan lalu mengendalikan perasaannya. Kamu lupa pada pertanyaan sebenarnya, bahwa pertanyaan sebenarnya adalah, lu udah ngelihat lewat mata karakter nggak peristiwa yang sedang terjadi? Kalau ternyata kamu belum melihat peristiwa yang terjadi lewat mata karakternya, lewat panca indera karakternya, ya akhirnya emosi yang hadir itu bukan sesuatu yang terproduksi oleh
alam pikir dan alam rasa karakternya atas peristiwa yang sedang dialami sama karakternya. Paham ya? Karena dia bilang gini, "Whenever we try to show emotion, it immediately becomes fake." Kalau kamu ini penting banget ini penting banget nih dengan semua penjelasan tadi. Kalau kamu berusaha untuk nunjukin emosi di titik itu semuanya jadi palsu, semuanya jadi artifisial, semuanya jadi kenapa? Karena kalian lupa teman-teman bahwa emosi itu hadir kan karena ada impulsnya. Kalau dalam bahasanya Declan Donnellan, karena ada target yang ada di luar itu, yang ada di luar dari karakter. Ada peristiwa yang terjadi di luar yang ditangkap oleh panca indera karakternya dan diolah di dalam dengan cara berpikir dan cara merasakan karakternya, lalu mewujud keluar, kan prosesnya selalu begitu. Makanya kalau ada orang yang bilang, acting itu harusnya inside outside, dari dalam keluar, atau dia bilang outside inside, atau keduanya, outside inside, inside outside. Aku nggak sepakat, karena menurutku acting tuh akan selalu outside inside. Mau ditarik mundur kemanapun akan selalu outside inside. Selalu terjadi peristiwa dulu di luar si manusianya, lalu peristiwa itu mempengaruhi manusianya, oke? Ketika peristiwa itu sudah mempengaruhi manusianya, peristiwanya mengubah manusianya, paham? Itu kenapa aku selalu bilang pasti outside inside. Jadi kalau ada aktor yang bilang, eee inside outside, dari dalam keluar, dalam oke, yang dari dalam tuh asalnya dari mana coba? Kalau nggak dari luar, kalau kamu ngomongin dia kan dia punya sejarah. Oke, kan sejarah juga dia alami. Ketika dia mengalami sejarah, sejarahnya terjadi di dalam dirinya atau terjadi di luar dirinya. Terjadi di luar dirinya, nggak mungkin terjadi di dalam dirinya. So, akan selalu outside inside. Ketika kita tarik mundur sampai ke belakang akan selalu outside inside. Tapi memang benar bahwa ada ruang di mana alam pikir dan alam rasa karakternya sudah terbentuk karena semua hal outside yang sudah terjadi padanya. Kita lanjut. Dia bilang gini, "Apa yang kita rasakan," si Declan Donnellan bilang gini, "apa yang kita rasakan selalu membuat apa yang kita lakukan menjadi lebih sulit, tidak pernah lebih mudah. Jadi perasaan karakter terhadap karakter lain pasti menghambat apa yang dia lakukan padanya." Ini menarik banget, menarik banget, menarik banget, menarik banget. Di video itu aku ingat banget, si orang itu di videoin di Instagram yang kutonton, dia bilang gini, ketika manusia nangis, dia tuh nggak berusaha nunjukin tangisannya, enggak, justru sebaliknya. Siapapun manusia yang sedang menangis, dia sebenarnya sedang menahan perasaannya. Karena dia menahan perasaannya, keluarlah tangisan. Kenapa? Karena si Declan Donnellan bilang kayak gini, mana dia ya? Entar. Mengekspresikan emosi sama mustahilnya dengan buang air besar melalui telinga. Anda bisa mendorong sekuat apapun tapi tetap saja tidak akan keluar. Salurannya tidak terhubung gitu saja. Paham nggak? Karena emosi tuh nggak harusnya dikeluarin gitu. Dengan pernyataan-pernyataan ini tuh emosi nggak harusnya dikeluarin. Justru dia juga bilang gini, kamu sebagai aktor harus bisa membedakan antara apa yang dirasakan karakternya dengan apa yang dilakukan karakternya. Oke? Karena apapun yang dirasakan sama karakternya itu tidak pernah lebih apa namanya, tidak pernah lebih besar daripada apa yang, dilakukan sama karakternya. Kalau aku nggak salah ini ya. Iya benar. Oke, sorry, kebalik. Perasaan selalu lebih besar dari kata-kata atau dari aksinya. Seperti yang kita lihat pada remaja yang sedang jatuh cinta. Apa yang kita rasakan selalu lebih besar daripada kemampuan kita untuk mengungkapkannya. Itu kenapa sebenarnya aku sepakat ketika kalau lu pengen nangis, acting nangis nih ya, itu bukan lu nunjukin how to cry, bukan lu nunjukin gimana cara nangis, enggak. Tapi lu harus memahami dulu peristiwa apa yang terjadi pada karakternya dan bagaimana karakter ini merespon peristiwanya. Lalu kamu harus ingat di mana peristiwa ini sedang terjadi, sedang berhadapan pada siapa, dengan siapa dia, sehingga itu akan mempengaruhi keluarnya tangisanmu. Jadi, kemudian sederhananya gini, aku bisa menyimpulkan bahwa acting tuh
aliran emosi yang begitu besar, tapi kita tahan, terus kita bocorin dikit. Bocor dikit itu adalah emosi yang dilihat penonton. Bocor dikit itu adalah dalam satu waktu yang bersamaan, subteks, subteks, subteks yang dalam teori-teori keaktoran dibahas. Oke, menarik banget ya. Kalau nggak paham nggak apa-apa. Karena waktu aku pertama kali membaca ini pun aku tidak paham. Nah, eee, terus dia juga bilang, aktor tidak pernah menciptakan apa yang dirasakan karakternya. Menarik banget. Karena karakter selalu berusaha mengendalikan apa yang dirasakannya. Jadi aktor tidak pernah menciptakan apa yang dirasakan karakternya. Karakter selalu berusaha mengendalikan apa yang dirasakan karakternya. Bahkan ketika orang tampak mengekspresikan emosi yang intens, apa yang sebenarnya kita lihat bukanlah orang tersebut mengekspresikan perasaan, melainkan upaya putus asa mereka untuk mengendalikannya. Itu. Jadi ketika emosinya intens itu bukan kamu ngeluarin emosinya ternyata dalam sudut pandang Declan Donnellan nih. Tapi justru kamu sedang menahan dan karena kamu nggak kuat nahannya, keluarlah itu. Tapi upaya menahan itu dan bukankah itu manusia, men? Coba deh, kapan terakhir kali kalian nangis yang sesungguhan dan setelah nangis completely gone perasaan sedihmu atau perasaan apapun itu? Hampir bisa dipastikan pasti akan selalu nyisa. Karena itu tadi yang Declan Donnellan bilang, perasaan selalu lebih besar dari apa yang kita lakukan. Karena apa yang kita lakukan tuh tidak pernah bisa sepenuhnya merepresentasikan apa yang kita rasain. Dan that's humanity, itu kemanusiaan. Dan buatku that's how acting should be done. Bertolak dari kemanusiaan. Bukan bertolak dari metode-metode yang lu pelajarin. Iya, lu harus belajar metode-metode itu. Tapi lu harus sadar bahwa metode-metode ini berakar pada satu hal yang penting. Apa? Humanity, kemanusiaan. Di situ cara manusia bergerak, di situ cara manusia tumbuh, di situ cara manusia hidup. Aksi reaksi hadir karena gitu cara manusia hidup. Dan dalam sudut pandang ini, emosi terjadi seperti itu karena manusianya begitu. Paham nggak? Kalau nggak paham, nggak apa-apa. Karena memang pembahasannya cukup sulit dan nabrak pemahaman umum. Tapi sementara ini saya setuju dengan apa yang dibilang sama Declan Donnellan. Karena once kamu berusaha untuk menciptakan emosi, dalam bahasa aku kamu akan gagal. Tapi kalau kamu berusaha untuk mengalami peristiwa dari karaktermu dan membiarkan emosi karakternya hadir dengan sendirinya akibat respon dia, reaksi dia terhadap peristiwa yang terjadi, bagus mainmu. Itu dulu untuk hari ini. Kalau bingung nggak apa-apa, tulis saja di kolom pertanyaan. Di kolom komentar pertanyaannya. Kalau pengen kita ngebahas eh, buku-buku yang lain atau bab di buku Declan Donnellan ini, kalau ini penontonnya lebih dari 1.000 aja deh, 1.000. Jadi tolong di-share. Aku akan bahas bab lain di buku The Actor and the Target. Bukunya ini. Ini bukunya, ya, ini bukunya. Bukunya bagus banget, meskipun ada beberapa hal yang aku juga nggak setuju dengan buku ini, tapi sangat worth it untuk dibaca. If you have the money, kamu punya aksesnya, buy this book. Oke? Terima kasih, itu dulu untuk hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi-informasi tentang keaktoran dalam sudut pandang keilmuan atau pembicaraan-pembicaraan lain soal keaktoran. Dan seperti biasa, saya Ben Bening bersama Jeremy Allen White, Cillian Murphy, Heath Ledger, and the one and only Daniel Day-Lewis menunggu kalian semua di Oscar. Terima kasih, sampai bertemu di video aku aktor berikutnya. Viva Aktor.